adanya paparan debu dan juga kebisingan yang terjadi secara terus-menerus. Bukan kebun pisang, tapi kebun doser sama kebun truk itu karena sudah berubah. Ada positif dan ada negatifnya. Apakah basis nafkah dan sumber-sumber nafkah dari masyarakat desa setempat akan tetap bisa terpenuhi? Hampir setiap hari terdengar bunyi ledakan diikuti oleh getaran yang dirasakan penduduk desa ini. Ledakan tersebut berasal dari dinamit yang digunakan untuk menghancurkan tebing batu yang ditambang. Selain bising, tak jarang ledakan tersebut juga menimbulkan retakan pada beberapa bangunan rumah milik warga setempat. Hal tersebut dialami warga selama 20 tahun terakhir. Tidak hanya itu, masuknya tambang batu juga membawa banyak perubahan pada kondisi desa. Baik perubahan pada aspek ekologi dan lingkungan fisik, aspek ekonomi, serta aspek sosial kemasyarakatan. Desa dengan luas mencapai 860 hektar ini merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Kondisi topografi dihiasi oleh lereng-lereng bukit yang berjajar di sela-sela hamparan sawah dan pemukiman. Lereng bukit yang semula dimanfaatkan masyarakat sebagai kebun campuran, kini sebagiannya mulai tergerus habis karena adanya aktivitas tambang batu galian C. Awal pertama pembebasan tahun 85 yaitu diantaranya Gunung Kepuh, Gunung Pasir Haur, itu masuk ke Batu Jajar tahun 85-an. Tapi yang lebih awal lagi yaitu Gunung Malang. Ya, itu yang paling awal itu. Di awal tahun 70-an itu di Desa Batu Jajar. Ada memang dalam segi pembebasan lahan dan sebagainya memang kita ada positif dan ada negatifnya. Dengan adanya masuk tambang ke Batu Jajar, di sisi lain negatifnya para petani sebagian ada yang tersingkirkan. Ya. Yang kedua, para kaula muda atau para mudanya sangat jauh untuk berminat untuk jadi petani melanjutkannya. Sebagian. Kemudian untuk positifnya dari sisi tambang ini adanya PT Tambang di Batu Jajar, yaitu kaitan dengan masalah rekrutmen tenaga kerja. Ini alhamdulillah memang mayoritas semenjak dari dulu memang mayoritas itu tenaga kasarnya atau buruhnya itu dari Desa Batu Jajar kurang lebih 70% atau 70% kecuali tenaga ahli atau skill yang ngambil dari luar. Itu barangkali. Masuknya tambang batu merubah landscape ekologi secara signifikan. Ekosistem alami dan pertanian lahan kering secara masif terkikis. Sawah-sawah mengering karena pasokan air semakin berkurang, sehingga harus berganti komoditas, bahkan tak dimanfaatkan lagi atau menghilang karena beralih fungsi menjadi pemukiman. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam desa mengalami penyusutan dan kerusakan yang menyebabkan kawasan pedesaan menjadi lebih gersang, bising, kering, dan berdebu. Konsekuensi yang timbul akibat aktivitas pertambangan diantaranya adalah yang pertama, penurunan kualitas lahan dan menghilangnya vegetasi alami desa. Lalu yang kedua adalah debit air yang semakin menurun disertai dengan kualitas air yang semakin menurun. Lalu yang ketiga, adanya paparan debu dan juga kebisingan yang terjadi secara terus-menerus. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat adalah infrastruktur yang terjadi pada baik jalan maupun permukiman. Sektor yang paling terdampak akibat hadirnya tambang adalah pertanian. Sebelum hadirnya tambang, desa ini terkenal sebagai desa yang kaya akan hasil-hasil pertanian dengan beragam jenis komoditasnya, seperti durian, duku, manggis, cempedak, mangga, rambutan, pisang, kolang-kaling, dan sebagainya.
Hasil pertanian tersebut dijual warga hingga keluar desa. Kini, komoditas yang diangkut dari dalam keluar desa bukan lagi komoditas pertanian, namun berganti menjadi komoditas tambang batu berbentuk makadam, split, dan pasir abu. Saya mulai belajar nyawah itu tahun 1986. Pada saat itu keadaan sawah airnya cukup bagus. Nah, kalau ditanam padi memang sekali, tapi habis padi biasanya ditanami ikan. Malah saya pernah mencoba menanam mina padi, itu airnya bagus dan hasilnya juga bagus waktu itu. Cuman saya belum pernah nyoba di kilo, tapi perkiraan kalau 1 hektarnya itu 7 ton, 8 ton mesti ada. Mulai nggak benar-benar sawah nggak bisa tanam itu 2018 itu mulai susah air. Dalam keadaannya bendungan memang darurat, terus perkembangannya sekarang itu di Kadong yang dulunya sawah itu ada perumahan. Nah, sampai sekarang ada saat kira-kira dari tahun 2019 itu sama sekali nggak disawain itu, jadi menjadi kosong, nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, kalau dari kebun ini pada umumnya dulu memang orang khususnya Batu Jajar itu orang manja. Jadi kalau ke sawah itu kurang begitu berminat, karena kalau di sawah nggak bisa tani, bisa lari ke kebun. Waktu itu hasil kebunan ya bagus, pisang banyak, besar-besar, durian banyak, sambilnya siapa aja kalau ikut main ke kebun durian ikut makan gratis. Sampai nah sekarang sudah gunung itu sekarang udah bukan kebun durian, bukan kebun pisang, tapi kebun doser sama kebun truk-truk itu, karena sudah berubah menjadi galian C. Jadi sudah digali batunya, jadi perusahaan batu-batu itu sekarang sudah itu berubah jadi itu, jadi nggak ada kebun lagi, hampir habis. Ini orang yang berkebun itu hanya tumpang sari, sudah nggak ada yang punya hak milik lagi sekarang itu. Perubahan pada landscape ekologi desa juga membawa banyak perubahan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Sebagian kecil petani memilih bertahan dengan aktivitas pertaniannya, seiring dengan menghilangnya kelembagaan-kelembagaan pertanian yang penting di desa. Sebagian besar, terutama kalangan generasi muda, memilih bekerja di sektor pertambangan, walaupun hanya terserap sebagai buruh tenaga kasar. Pasca hadirnya tambang batu di Desa Batu Jajar, secara ekonomi masyarakat sangat bergantung kepada sektor tambang, walaupun hanya terserap sebagai buruh kasar. Karena keterbatasan sumber-sumber penghidupan yang lain, pertanian menurun kualitasnya, juga sektor-sektor di luar pertanian tidak ada yang mampu diserap oleh warga di Desa Batu Jajar. Sehingga buruh-buruh kasar itu menjadi pilihan alternatif ekonomi di desa ini. Masyarakat yang memilih bertahan di sektor pertanian dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Luas lahan semakin menyempit. Petani melakukan aktivitas pertanian dengan sistem tumpang sari pada lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh perusahaan. Selain ancaman gagal panen karena kekeringan dan paparan debu, petani juga sulit memasarkan hasil pertanian yang tak seberapa. Menurunnya kondisi pertanian di Desa Batu Jajar seiring dengan menghilangnya kelembagaan pertanian, seperti halnya kelembagaan pemasaran hasil-hasil panen. Luasan lahan yang semakin berkurang, kondisi ekosistem pertanian yang semakin tidak kondusif, dan sarana infrastruktur jalan yang semakin tidak memadai menyebabkan petani semakin kesulitan untuk memasarkan hasil panen di tengah produktivitas yang semakin minim. Di sisi lain, masyarakat pendatang ramai memasuki Desa Batu Jajar dengan membuka peluang-peluang usaha baru. Namun, kelembagaan ekonomi pedesaan seperti BUMDes, UMKM, koperasi, kelompok tani, dan kelompok-kelompok usaha lainnya belum berkembang
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sebagai sumber penghidupan masyarakat sehari-hari. Studi yang dilakukan oleh teman-teman dari Departemen SKPM IPB di Desa Batu Jajar merepresentasikan sebuah transformasi sistem penghidupan yang sangat dinamis. Di desa ini paling tidak terjadi perubahan dan krisis yang dapat dicatat secara signifikan. Pertama adalah perubahan sistem sosial demografi, di mana perubahan sistem pertanian menjadi pertambangan telah menghadirkan influx orang datang ke desa itu untuk mencari pekerjaan yang kemudian mengubah struktur demografi di sana. Kedua adalah perubahan struktur sosial ekonomi dari masyarakat yang kebanyakan awalnya mengandalkan sistem penghidupannya dari pertanian, kini berubah menjadi sistem ekonomi pertambangan. Yang ketiga adalah perubahan sistem sosial ekologi, di mana ditengarai terjadi krisis ekologi yang luar biasa dengan berubahnya kawasan-kawasan yang tadinya dipakai untuk pertanian, kini dipakai untuk aktivitas ekonomi pertambangan, terutama galian C yang mengeksploitasi banyak dari batu-batuan dan pasir yang dipakai untuk sektor konstruksi. Yang keempat adalah perubahan sistem penghidupan di aspek sosial agraria, di mana penguasaan lahan telah berubah dari yang tadinya dikuasai oleh orang-orang lokal, kemudian datang investor dari luar dan memiliki dan menguasai lahan-lahan ada di sana secara sah. Tetapi yang terjadi kemudian adalah hilangnya basis nafkah, sumber-sumber agraria yang tadinya dipakai oleh masyarakat lokal kini berubah menjadi kepemilikan atau kepenguasaan dari luar. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi di Batu Jajar adalah contoh yang sangat nyata terjadinya transformasi sistem penghidupan pedesaan dari sektor pertanian ke sektor luar pertanian, dalam hal ini sektor pertambangan. Persoalannya adalah kemudian kepastian livelihood atau sistem penghidupan masyarakat lokal pada masa sekian tahun setelah pertambangan itu kelak akan selesai masa eksploitasinya adalah apakah basis nafkah dan sumber-sumber nafkah dari masyarakat desa setempat akan tetap bisa terpenuhi. Pada titik ini kemudian yang dipertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah untuk memastikan rencana tata ruang di kawasan itu. Seandainya memang rencana tata ruang di kawasan itu adalah untuk pertanian, maka segera pemerintah lokal, pemerintah daerah, atau mungkin juga pemerintah pusat memikirkan bagaimana memastikan sistem penghidupan pasca tambang, di mana ketika tambang-tambang itu telah selesai masa eksploitasinya, dan memastikan bahwa penduduk lokal, warga masyarakat lokal, rumah tangga tetap memiliki basis nafkah yang bisa menghidupi masyarakat desa setempat. Perlu dipikirkan ujung dari perjalanan transformasi bentang alam yang menggerus semua sektor kehidupan warga lokal. Ketika aktivitas tambang ini berhenti, maka strategi jalan keluar seperti apa yang menjadi pilihan? Sebab pertaruhannya adalah nasib generasi penerus desa ke depan. Di balik dentuman yang tak berkesudahan dan antrian panjang truk tronton beroda 10, kemanakah masa depan desa akan dibawa?